Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Kami datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami. Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya
Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
Mungkin malam ini engkau yang sedang khawatir. Taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, Ku tak akan goyah. kami tak akan gentar
pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Engkau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku datang darimu. Pengharapan hanya darimu, hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. Satu-satunya tempat kami berharap Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Yang kami percaya, yang kami pegang padamu. Hanya di dalammu tak akan gentar. Sebab kau gunung batu. Amin. Kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan. Yang kami pegang erat di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hati kami percaya Tuhan. Kami nyatakan tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku terima kasih padamu. Tuhan. Ku tak akan goyah, Haleluya. tak akan gentar. Amin Tuhan. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Oh, satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami. Berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak goyah. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami tidak akan goyah, Ku tak akan kami goyah, tidak akan gentar Tuhan. tak akan gentar. Tuhan, Sebab kau gunung sekali lagi bersama nanti batu, katakan pujian
tak bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapan hanya padamu, ku tak akan goyah, tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, terus setia mencari Tuhan. Baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim, saya mau bersaksi Bu. Ya, sudah beberapa bulan yang lalu suami saya merasakan kakinya sakit. Sudah minum obat dan juga diurut dan sembuh. Tapi karena terus beraktivitas kembali kakinya terasa sakit bahkan bengkak. Malam itu dia sempat minum obat juga sekitar jam 1 sampai jam 2. Lalu suami saya merasakan kesakitan yang sangat nyeri sekali. Bahkan merasa ya nyeri di kaki dan membuat dia menangis ya. Bayangkan kalau sampai laki-laki menangis itu kan berarti sudah gak kuat ya menahan sakitnya. Dan pada waktu itu di mobil ya mobil kami lagi di bengkel. Dan anak saya meminjam mobil saudara untuk mengantar suami saya ke rumah sakit swasta. Tetapi katanya waktu saya daftar tidak ada dokter bedah untuk operasi. Karena mereka bilang takutnya ini ada infeksi. Sementara saya tidak punya uang kalau memang harus dioperasi. Saya takut, dalam hati saya hanya berdoa. Saya bilang Tuhan ya bagaimana ini Tuhan, saya bingung. Uang saya hanya bawa cukup untuk berobat dan tidak kepikiran kalau sampai harus operasi. Dan waktu daftar mereka bilang dokter lagi sementara cuti. Jadi saya disuruh membawa ke rumah sakit umum daerah. Jadi kami bawa ke sana Bu. Dari sana ketika dokter periksa sambil ambil darah di lab. Tapi karena waktu itu tensinya 168/90. Dan itu juga berpengaruh kepada sakit kaki dan nyeri. Dan sebelum ambil hasil lab ya suami saya disuntik anti nyeri. Jadi setelah hasil lab keluar, puji Tuhan Bu ya semua hasilnya normal ya, dan itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan itu yang turut bekerja ya, dan puji Tuhan akhirnya kami pulang kembali ke rumah dan dokter menyuruh untuk membeli obat di apotik ya. Dan puji Tuhan Ibu Debbie, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa ya. Dan apa yang Tuhan nyatakan ya itu adalah karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan ya, terima kasih Ibu, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan ya. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh berserah dan percaya, maka Tuhan menyatakan mujizatnya ternyata tidak harus dioperasi. Dan semua ya Tuhan jamah sehingga hasilnya baik. Iya, teruslah berharap kepada Tuhan dan terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 28. Daud berkata, Tuhan adalah perisaiku. Setiap kita yang mau menjadikan Tuhan perisai di hidup kita, maka kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Jangan lari ke tempat yang lain, tapi selalu carilah Tuhan ya, sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, dan Tuhan itu luar biasa. Iya, dan baik, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan.
Ya, dan kita kemarin sudah selesai dengan Mazmur 28 dan hari ini kita masuk ke 29 ya. Di sana judul perikopnya adalah kebesaran Allah dalam badai. Wow, luar biasa ini ya, kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud, ini penulisnya adalah Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Satu hal yang kita patut contohi saudara, ya Daud itu selalu memberi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dalam segala hal dia selalu mengagungkan Tuhan. Biarlah juga kita ya punya pandangan yang seperti itu, menganggap bahwa Tuhan itu segala-galanya, Tuhan itu dahsyat. Daud berkata, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat yang kedua dia berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, kita tahu Daud adalah seorang yang pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi pertobatan Daud itulah yang membuat Tuhan itu ya sungguh ya tertarik dengan pribadi Daud. Pertobatannya yang luar biasa, dia kembali kepada Tuhan, dia bertobat dan dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan dia berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tidak ada persembahan lain yang menyenangkan hati Tuhan selain hidup yang kudus, hati yang berkenan ya. Karena itu Tuhan lebih tertarik dengan persembahan tubuh yang kudus, hidup yang kudus daripada persembahan uang. Seberapapun uang yang kita bisa beri bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, itu tidak bisa ditukar dengan kekudusan hidup kita. Sebab Tuhan tidak tertarik hanya dengan ya uang atau harta yang kita berikan, tapi Tuhan tertarik dengan hidup yang kudus yang kita persembahkan bagi Dia. Ya, dan dikatakan di sana menyembah Tuhan dalam berhiaskan kekudusan. Kekudusan itu adalah sesuatu yang Tuhan sangat sukai Bapak Ibu. Karena itu kalau ada dosa dalam hidup kita, biarlah kita buang jauh-jauh supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ayat 4, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ya, kalau kita lihat Daud memberikan satu ilustrasi tentang suara Tuhan yang dahsyat itu terlihat ya, wow kayaknya ya sesuatu yang ya mungkin orang akan berkata wah terlalu, tapi memang itulah ketika orang itu mengenal Tuhan dengan baik, dengan lebih dekat, dia akan ya memuji Tuhan tuh dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan semua hal yang dia tahu itu akan membesarkan nama Tuhan. Daud berkata ia membuat gunung suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ya, Bapak Ibu, pohon aras Libanon itu adalah pohon raksasa dan pohon ini bisa tumbuh sampai 120 kaki tingginya dan lingkarnya itu sampai 30 kaki ya lingkaran kelilingnya. Dan bayangkan ya Daud memberikan sebuah gambaran bahwa suara Tuhan itu sanggup menumbangkan pohon aras Libanon. Ya, pohon aras Libanon, pohon yang tinggi 120 kaki, bahkan lebarnya itu 30 kaki. Ya, dan suara yang bisa membelah pohon aras Libanon pastilah suara yang benar-benar kuat dan dahsyat. Dan itu hanyalah suara Allah. Ya, semua yang mengesankan bagi manusia berada dalam kendali Allah itu sepenuhnya. Bahkan suara Tuhan bisa menumbangkan pohon loh ya, kata Daud di sini. Dan memang benar apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan, bahkan suara Tuhan bisa mengubah hidupmu, suara Tuhan bisa mendatangkan sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Sebaliknya suara Tuhan juga ya bahkan bisa mencabut nyawa kita, suara Tuhan bisa menyembuhkan kita. Ya, jadi jangan anggap enteng suara Tuhan. Dan apakah suara Tuhan itu saudara Bapak Ibu hari ini? Itu adalah firman Tuhan. Waktu kita mengimani firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Makanya banyak baca firman dan imani firman Tuhan itu. Ayat yang ke-6
Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat ya, seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat yang ke-9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat ya. Lihat di sini Daud menggambarkan tentang suara Tuhan yang begitu luar biasa. Suara Tuhan bisa membuat rusa betina beranak. Ya memang saudara, artinya apa? Suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Suara Tuhan yang Anda dengar setiap hari, firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Suara Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Suara Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Karena itu jangan pandang enteng, pandang remeh suara Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja ya. Dan dikatakan juga di sana kita baca terus apa yang Daud katakan tentang kebesaran Tuhan. Memang Daud ini kalau menggambarkan tentang Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa ya Bapak Ibu. Dia berkata suara Tuhan itu ya, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja ya untuk selama-lamanya. 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya, dan di sepanjang sejarah Allah telah menyatakan kuasanya melalui mujizat-mujizat yang dahsyat atas alam. Ya juga seperti air bah yang pernah terjadi di zaman Nuh. Dia berjanji akan terus menyatakan kuasanya. Ya bahkan betapa besar dan ajaib kuasa Allah itu. Kuasa Allah itu yang sanggup membangkitkan ya orang mati, bahkan sanggup membangkitkan ya semua orang yang putus asa. Suara Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Ya karena itu biarlah kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan kuasanya yang besar lewat alam semesta ini. Tuhan ada di dalam badai, Tuhan ada di dalam air bah, dikatakan Tuhan Allah itu ada di dalam segala hal. Karena itu Bapak Ibu, semua yang terjadi atas alam semesta itu seizin Tuhan. Dan bagian kita hari-hari ini hanyalah pasrah, tinggal dekat Tuhan, mengimani semua janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Malam ini kami juga belajar tentang kedahsyatan Tuhan di alam semesta, bahwa Tuhan itu ada di tengah badai, Tuhan ada di dalam segala perkara. Bahkan suara Tuhan itu yang penuh kekuatan, suara Tuhan penuh dengan semarak, suara Tuhan sanggup mematahkan pohon aras dan juga pohon aras Libanon. Tidak ada satu pun yang tidak bisa ditembusi oleh suara Tuhan, dan suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap manusia, firman-Mu yang sanggup mengubahkan karakter yang buruk, firman-Mu yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu, setiap engkau yang sakit, mari angkat imanmu kepada Tuhan dan perkatakan, pegang tanganmu di bagian yang sakit dan katakan, aku percaya Tuhan, waktu engkau menyatakan suaramu berfirman atas kami, sembuh, maka kami pasti sembuh karena Tuhan yang mengatakannya. Engkau juga yang sanggup memulihkan setiap rumah tangga yang hancur, setiap hubungan yang hancur, setiap ekonomi yang hancur, masalah keuangan yang hancur, orang-orang yang terlilit hutang piutang hari-hari ini Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup memberi kelegaan. Bahkan ketika suara Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang berkuasa itu disampaikan, hidup kami semakin diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang rindu punya keturunan, kandungan yang tertutup, mungkin dokter berkata tidak ada harapan, tapi ketika Tuhan menyampaikan suaranya, maka Engkau bisa membuat bersalin seekor rusa betina yang sedang mengandung. Demikian juga Tuhan, ketika Engkau menyatakan suara-Mu atas setiap kami yang rindu punya keturunan, maka anak keturunan ilahi Tuhan sanggup berikan. Berkati setiap mereka yang ingin melunasi hutang piutang, Tuhan turut bekerja, yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan
dengan yang terbaik. Bawa hidup kami senantiasa melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Biarlah kami menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, agar hidup kami boleh senantiasa dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Setiap mereka yang ingin bertobat, keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, apapun itu Bapa, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, bebaskan setiap kami dari belenggu-belenggu dosa ini. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang senantiasa ada dan mencari wajah-Mu. Engkau beri kekuatan kepada kami. Apapun masalah pergumulan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan juga Gibran. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Semua keputusan, semua yang diambil berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Kami tahu dan percaya anugerah Tuhan melimpah bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah dan orang-orang bertobat, berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Dan besok ya jangan lupa ada Mesbah Doa Onsite di Citycon Jakarta. Dan tanggal 15 saya akan ada di Palangkaraya. Biar Palangkaraya dilawat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya